Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai praktikum survei GNSS untuk pertemuan 12, yaitu pengukuran stakeout koordinat lokal menggunakan GNSS receiver tipe geodetik. Untuk materi praktikum, membuat job pengukuran stakeout koordinat lokal, dan ada pengaturan GNSS receiver untuk pengukuran stakeout koordinat lokal dan stakeout koordinat lokal untuk penentuan posisi titik di lapangan. Tujuannya mahasiswa mampu membuat job pengukuran stakeout koordinat lokal dan mahasiswa mampu melakukan pengaturan GNSS receiver untuk pengaturan stakeout koordinat lokal. Mahasiswa mampu melakukan stakeout penentuan posisi titik di lapangan. Untuk alat dan bahannya ini sama seperti setting RTK, metode RTK, dan juga stakeout yang minggu sebelumnya. Itu ada receiver GNSS Topcon GR5 2 unit, dan ada monopol 1 unit, meteran 1 unit, satip atau tripod 1 unit, tribah 1 unit, ada controller FC500 1 unit, atau ini yang bagian Sokia, itu ada receiver GNSS Sokia GRX3 ya, 2 unit, dan ada controller SHC500 1 unit, dan besi peningginya 1 unit. Untuk langkah kerjanya, pertama ada pengaturan job, itu untuk stakeout koordinat lokal, setting job sama seperti pada settingan RTK. Di sini hanya kita rubah nama jobnya saja, nanti bisa Anda beri nama masing-masing kelompok dengan stakeout lokal atau SL atau simbol yang lainnya gitu ya. Dan di sini ada settingan projection ya, proyeksinya gitu ya. Kita pilih non karena menggunakan koordinat lokal di gambar. Kemudian jika sudah disetting, kita set koordinat lokal untuk base dengan klik connect di menu utama magnet field. Di sini ada pilih connect, pilih base, kemudian klik connect. Di sini sudah pilih base dan pilih connect. Oke, kita pilih receiver base yang berdiri pada BM. Untuk Topcon ini misalkan ya, ini untuk Topcon serial nomornya 1118228838, di belakangnya 38 gitu ya. Ini diklik dan kita pilih select, dan pada Bluetooth pin pilih connect saja. Selanjutnya pada menu awal pilih setup. Ini setelah kita connect pilih setup, ini ada icon bahwa sudah terkoneksi untuk base nya ya. Kemudian di setup masuk ke localization, ini ada localization, klik. Kemudian pada jendela localization kita tambahkan titik lokal ya dengan klik add di sini. Kemudian pada jendela add point ini klik list point, ada icon di sini di kanan list point untuk menentukan koordinat berdiri alat. Ini bagian kunon point. Dan jika koordinat berdiri alat belum ada, kita dapat menambahkan dengan gitu ya. Kita bisa merubah, menghapus atau menambah poin dengan klik icon M sini, icon magnet di ujung atas kiri gitu ya. Kemudian klik edit point dan bisa menambahkan titik dengan klik add pada jendela point crown di sini. Di add, setelah itu Anda bisa menambahkan atau memberi nama dan memasukkan angka koordinat titik yang baru. Di sini kita beri namanya misalkan PM2L atau PM2 lokal gitu ya. Dan kita masukkan koordinat EN sama elevasinya ya, string noting sama elevasinya bisa dimasukkan ke sini. Jadi masing-masing berdiri alat karena nanti akan berbeda masing-masing kelompok yang ada di PM1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini harus sesuai dengan koordinat berdiri alat. Kemudian jika sudah membuat titik, ini bisa diklik centang hijau di atas kanan atas ini dan pilih titik dengan nama yang Anda tentukan tadi gitu ya.
sudah di input tadi misalkan PM2L, kemudian diklik atau dicentang hijau di atas kanan, kemudian sehingga titik berdiri alat muncul di jendela add point sebagai titik yang diketahui atau known point seperti ini PM2L. Setelah itu masukkan koordinat lokal berdiri alat pada measure point dia dengan titik list point pada langkah G dan H gitu ya, seperti yang sebelumnya. Misalnya dengan koordinat lokal kita masukkan 100 dengan nama PM2L yang baru gitu ya. Kalau yang tadi ada koordinat titik berdiri alat BM, koordinat BM gitu ya. Kemudian di sini koordinat lokal, misalkan ini contoh koordinatnya adalah 100 gitu ya. Jadi bisa dimasukkan di list point seperti ini, sama namanya PM2LPR misalkan. Kemudian jangan lupa jika sudah di input seperti ini sudah muncul PM2LPR, ukur tinggi alat dengan meteran gitu ya. Kemudian tipenya apa, slant gitu ya, karena berdiri di PM gitu ya. Kemudian masukkan pada pojok kiri bawah di sini angka elevasinya. Dan jika sudah, klik gambar orang di sini di bawah kanan bawah. Kemudian lalu klik gambar disk untuk save. Di sini gambar disk. Dan setelah itu ada, jika sudah disimpan, centang hijau bagian kanan atas. Dan jika muncul jendela berikut, ini ada sebelah kiri ini sudah muncul, kita klik back di sini, back, kemudian pilih start page. Sini ada jendela start page gitu ya. Setelah itu maka pada jendela start page di sini ada pilih koordinat lokal berdiri alat di list point. Di sini ada list point, klik, pilih titik dan klik centang hijau. Nah, di sini Anda klik tadi PM2LPR di centang hijau pojok kanan atas. Kemudian setelah itu kita konfigurasi radio di icon M. Ini sebelum start page ya, harus dikonfigurasi dulu radionya. Icon M, kemudian klik set radio. Di sini ada config radio, kemudian di sini adalah set radio, dan harus dipastikan bahwa antara frekuensi channel yang base sama rover ini harus sama. Di sini contoh channelnya nanti akan berbeda juga ya di lapangan. Di baik Topcon maupun Sokia ini harus sama antara base dan rovernya. Kemudian setelah radio di set, nanti dan ada muncul seperti ini ya, sudah sukses di setting gitu ya, dan dicentang hijau di bagian kanan atas dan di start page hingga muncul jendela page setelah berhasil dimulai. Tuh, page start successfully, kemudian lalu klik close gitu ya. Kemudian koneksikan dengan rover pada menu connection. Nah, di sini menu connection seperti sebelumnya, pilih rover, klik rover dan serial GNSS receiver untuk yang rover. Ini misalkan yang di sini 29 untuk yang Topcon ya. Kemudian klik select, kemudian connect. Nah, selanjutnya setelah dapat koreksi dari base hingga solusinya fix gitu ya, maka kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ya, fix, ingat di tanda bagian kanan atas ikonnya di sini ada gambar receiver sama ada gambar sinyal hijau gitu ya. Kemudian jika sudah, Anda bisa pilih stack pada magnet field ini, lalu klik point pada gambar ini. Kemudian setelah muncul jendela stack point, maka kita bisa menentukan koordinat dari yang telah kita miliki untuk dicari lapangan dengan klik map atau from list gitu ya. Kemudian ini tampilan titiknya yang ada di list point, dan Anda juga bisa, jika memang belum ada titiknya yang akan kita cari, kita stack out gitu ya, maka Anda bisa klik titik yang telah ada atau bisa kita buat lagi seperti yang langkah sebelumnya ya. Nah, kita bisa pilih icon M dan edit point gitu ya. Kita akan tambah titik di add point di sini.
Nah, kemudian ini contohnya bisa menambahkan koordinat titik yang baru pada jendela add point. Misalkan ini kita cari yang dekat aja dulu ya. Sebagai praktek misalkan tadi kan 100 kita masukkan 98,98. Diselisih masing-masing 2 meteran. Kemudian setelah di sini sudah dimasukkan, maka di sini ada centang hijau. Kemudian ada tampilan di situ, ada setelah jadi centang hijau pilih titiknya. Tadi misalkan titik yang sudah diinput tadi sini namanya apa, misalkan STL1 gitu ya, atau STL2, dan nanti dicentang hijau kembali. Selanjutnya klik stack pada jendela stack point. Nah, setelah itu akan muncul tampilan jarak dan pergeseran yang harus dicari selama kondisi masih fix gitu ya, seperti gambar berikut. Nah, ini contoh gambarnya, dan ada tampilannya apakah tampilannya normal, data, overhead gitu ya, dan juga map. Ini bisa Anda pilih. Kemudian setelah selesai ya, sudah di stack out seperti pertemuan sebelumnya kan Anda sudah belajar stack out ya, pilih save atau Anda bisa pilih tanda panah untuk stack titik selanjutnya. Setelah di save, tampilan stack report seperti berikut, dan yang bisa dicatat ada perbedaan berapa yang didesain gitu ya, dan di lapangan ini juga akan muncul di sini. Setelah itu kita lanjut ke tugas praktikum ya. Tugas praktikumnya pertama, masing-masing kelompok membuat job dengan controller dan dipahami semua anggota. Masing-masing kelompok melakukan pengaturan GNSS receiver dengan controller untuk pengukuran stack out koordinat lokal dan dipahami semua anggota. Dan masing-masing kelompok melakukan penentuan posisi titik sejumlah anggota dengan stack out koordinat lokal. Nah, nanti misalkan yang datang kelompoknya ada 3 orang ya, buat 3 titik yang dicari gitu ya. Nanti cari dan buat koordinat titik dengan selisih sekitar 2-5 meter baik X maupun Y-nya. Kalau tadi kan 100 dibuat misalkan 98 kemudian 98 gitu ya, jangan terlalu jauh, nanti kalau terlalu jauh waktunya juga akan habis gitu ya. Dan masing-masing kelompok melakukan ekspor data GNSS receiver hasil stack out koordinat lokal, penentuan posisi titik, dan dipahami semua anggotanya. Harus paham semua ya, terus bisa praktek semua. Dan masing-masing kelompok membuat laporan praktikum dikumpulkan minggu depan. Format penulisan praktikum meliputi judul praktikum, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Baik, terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.